Halo Sobat AI, selamat datang di channel kami. Perkenalkan kami dari kelompok Tron. Saya Mazel. Saya Intan. Saya Nia. Saya Gilang. Oke, itulah perkenalan dari kelompok keren ini. Oke, jadi Sobat AI, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang sistem rekomendasi dan yang kita jelaskan itu adalah sistem rekomendasi tempat wisata di Indonesia dan lebih tepatnya di kota Jakarta. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Jadi sistem rekomendasi ini akan memanfaatkan data dari para pengunjung tempat wisata untuk dijadikan sebagai training data mencari suatu informasi penting dalam data tersebut. Di sini ada 3 atribut penting yang bisa kita jadikan acuan, itu seperti ID, nama tempat wisata, dan rating. Rating ini menjadi bagian penting dalam pencarian model di sistem rekomendasi. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung lanjut, akan menjelaskan alur proses sistem rekomendasi. Pasti teman-teman di sini penasaran dong, bagaimana sih alurnya, emang gimana cara melakukan sistem rekomendasi ini. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Gilang, dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Yang pertama yaitu mengimpor library Python yang dibutuhkan. Untuk library Python pengolahan data diperlukan yaitu Pandas, NumPy, Zipfile, sama Padlib. Sedangkan untuk visualisasi data kita menggunakan Seaborn sama Matplotlib. Untuk pemodelan kita menggunakan TensorFlow. Selanjutnya untuk inilah sintak yang diperlukan. Dari pengolahan data Pandas sama NumPy, Zipfile sama Padlib. Untuk visualisasi data kita menggunakan Seaborn sama Matplotlib. Untuk pemodelan kita menggunakan TensorFlow. Yang kedua yaitu persiapan data dan data understanding. Pertama kita mengimport data dari G Drive kita, lalu menyimpan masing-masing dataset dalam variabel. Yang pertama ada rating, place, sama user. Lanjut ke 2.2, eksplorasi fitur-fitur pada data. Pertama, data place. Kita menampilkan 50 data teratas dengan yang berisi place ID, place name, description, kategori, city, price, rating, time minute, coordinate, flat, long, animate 11 sama animate 12. Lanjut ke ini kita menghilangkan kolom animate 11 sama animate 12 karena isinya tidak terlalu penting. Jadi lanjut untuk selanjutnya itu merubah data agar hanya berisi dari kota Jakarta. Jadi kelompok kita menekankan hanya menampilkan wisata-wisata di kota Jakarta. Lanjut ke tipe data. Terdapat yaitu beberapa tipe data, yaitu ada place ID, integer, place name, description, kategori, sama city yaitu object. Untuk price, integer, untuk rating, time minute yaitu float, untuk coordinate, object, dan untuk let dan long yaitu float. Selanjutnya itu membuang kolom yang tidak terpakai yaitu time minute. Selanjutnya yaitu data rating, melihat gambaran data rating. Untuk isinya terdiri dari 3 kolom yaitu user ID, place ID, sama place rating. Selanjutnya
itu melihat tipe data. Untuk ketiga tipe datanya itu sama, integer. Selanjutnya kita menggabungkan data dan kolom place ID di data rating dan data place. Ini jadi kita menggabungkan place ID sama data place diperoleh, sehingga terdapat perbedaan dari data atasnya tadi. Selanjutnya melihat ukuran dataset rating untuk Kota Jakarta, yaitu jumlah kolomnya sebesar 1920 dan jumlah barisnya itu 3. Selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya, Kak Nia. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Jadi selanjutnya kita akan melihat di data user. Yang pertama itu kita akan menampilkan 5 data teratas di data user. Nah, di sini ada 3 kolom yaitu user_ID, location, dan juga age. Dari user ini adalah data-data yang berisi orang-orang yang sudah pernah berkunjung di tempat-tempat wisata di Jakarta. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penggabungan data, yaitu kita menggabungkan kolom user_ID yang ada di data user dan juga di data rating. Di sini kita menggunakan syntax merge. Lalu setelah kita melakukan penggabungan, di sini kita akan menampilkan hasilnya. Nah, di sini masih sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat kolom user_ID, location, dan juga age. Selanjutnya, kita akan melihat ukuran dari dataset user, yaitu ukurannya adalah 300,3. Di sini 300 itu merepresentasikan jumlah baris data dan 3 itu adalah jumlah kolom data. Setelah itu selanjutnya kita akan masuk ke bagian eksplorasi data. Di sini kita akan melihat atau menampilkan 10 tempat yang memiliki jumlah rating terbanyak. Yaitu di sini kita kasih variabelnya dengan nama top 10. Di sini ada 4 kolom, ada index, place_ID_x, place_ID_y, dan place name. Jadi di sini place name itu adalah nama-nama dari top 10 atau 10 tempat dengan rating terbanyak, dan di sini place_ID_x merupakan jumlah ratingnya. Lalu untuk memudahkan kita membaca hasilnya ini, kita akan melakukan visualisasi data. Jadi visualisasi dari top 10 tersebut itu akan dibentuk dengan bar graph seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan library PLT, dan di sini dapat dilihat bahwa tempat wisata yang memiliki rating terbanyak itu adalah wisata kuliner Pecenongan, dan yang paling sedikit itu adalah Museum Fathahillah di top 10. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan visualisasi jumlah kategori wisata di Kota Jakarta. Di sini juga tetap menggunakan library PLT, dan di sini divisualisasikan menjadi bar chart. Terdapat 6 kategori. Ada budaya, taman hiburan, cagar alam, bahari, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Lalu yang paling banyak itu ada di kategori budaya, dan yang paling sedikit ada di kategori tempat ibadah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan membuat visualisasi distribusi untuk usia user. Masih sama, kami masih menggunakan library PLT, dan di sini menggunakan visualisasi berbentuk box plot. Lalu di sini dapat dilihat bahwa distribusi usia user itu sekitar di bawah 25 tahun sampai di bawah 35 tahun. Lalu selanjutnya kita akan membuat visualisasi distribusi untuk harga masuk tempat wisata. Di sini menggunakan box plot, dan dapat dilihat bahwa untuk ke-6 kategori itu harga masuknya itu semuanya di bawah 200.000, tetapi khusus untuk kategori taman hiburan terdapat beberapa tempat yang harga masuknya
di atas 200.000. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan filter, yaitu di sini kita akan menampilkan asal kota dari user. Di sini masih menggunakan bar graph. Dapat dilihat bahwa jumlah user itu paling banyak asalnya dari Bekasi. Jadi orang-orang dari Bekasi ini yang paling banyak mengunjungi tempat-tempat wisata di Jakarta. Lalu yang paling sedikit itu adalah orang-orang dari Nganjuk dan dari Madura. Lalu tadi adalah visualisasi data. Setelah kita melakukan visualisasi data, kita akan mempersiapkan data untuk dimodelkan. Nah, di sini kita akan melakukan encoding pada data, tetapi sebelum dilakukan encoding kita akan menyalin data. Di sini kita melakukan salinan data itu menggunakan sintaks copy, jadi data yang disalin adalah data rating. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu user underscore ID, place underscore ID, dan place underscore rating. Nah, setelah kita melakukan salinan data, kita bisa melakukan encoding dengan menggunakan function dict underscore encoder. Nah, encoding itu sendiri berfungsi untuk memberi encode identifier. Jadi di sini kita akan memberi semacam nilai yang unik untuk data place dan juga data user. Jadi di sini kita akan melakukan encoding pada data place dan data user sebelum kita masukkan ke dalam data rating. Oke, selanjutnya di sini terdapat encoding dan mapping untuk kolom user. Jadi yang pertama kita melakukan encoding dulu untuk kolom user, yaitu user underscore ID. Nah, kemudian setelah dilakukan encoding, kita melakukan mapping atau kita menaruh hasil encodingnya itu ke dalam satu variabel, yaitu variabel df user. Kemudian kita melakukan encoding untuk kolom place, yaitu di sini menggunakan place underscore ID, dan setelah di-encoding hasilnya itu akan di-mapping ke dalam variabel place. Nah, setelah kita melakukan mapping kolom user dan kolom place, barulah hasil setelah encodingnya itu akan dimasukkan ke dalam data rating atau digabung bersama data rating. Oke, selanjutnya kita akan melihat gambaran data untuk pemodelan. Jadi di sini yang pertama kita harus mendapatkan jumlah user dan place. Setelah itu kita mengubah rating menjadi nilai float. Lalu kita akan mendapatkan nilai minimum dan maksimum dari rating. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jumlah user yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Jakarta itu ada 300 user. Lalu ada 84 tempat wisata di Jakarta, dan di antara ke-84 tempat wisata tersebut itu memiliki rating di antara 1 sampai 5. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengacakan dataset untuk melihat secara random, dan di sini terdapat hasil setelah dilakukan pengacakan dataset. Dan di sini menampilkan user, place, dan juga ratingnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Intan, waktu dan kesempatan diberikan. Iya, oke. Selanjutnya ini akan melakukan proses pemodelan machine learning dengan recommender net. Sebelum masuk ke fungsi recommender net, kita akan melakukan pembagian data trend dan data validasi. Nah, untuk data trend itu kita membagi menjadi 80%, dan untuk validasi itu kita membutuhkan 20% dari data. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi recommender net. Fungsi recommender net ini kita membagi menjadi beberapa layer embedding. Dan di layer embedding juga kita
melakukan scroll ke bawah. Nah, kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid karena kita menggunakan 2 kelas pada dataset itu. Selanjutnya, kita melakukan inisialisasi model. Kita menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,0004. Kemudian untuk metrik kita menggunakan root mean square error untuk melihat seberapa layaknya model yang kita bangun. Kemudian kita melakukan inisialisasi callback digunakan untuk ketika kita melakukan epoch pada data kita, callback ini digunakan untuk otomatis memberhentikan si epoch tersebut ketika nilai error itu sudah layak kita gunakan. Selanjutnya, di sini kita melakukan epoch sama dengan 100 dan didapatkan round mean square error-nya itu sama dengan ya 0,3. Ya, 0,3 terus dan bisa dikatakan itu nilai yang sangat baik untuk kita gunakan model tersebut. Dan selanjutnya kita melakukan visualisasi ada nilai loss dan nilai validasi. Dan didapatkan juga nilai loss itu di bawah 0,4 dan validasi juga di bawah 0,4. Bisa dilanjutkan kepada teman saya, Mazel. Oke, baik. Ini adalah langkah terakhirnya, yaitu memprediksi top 7 rekomendasi. Jadi, di sini kita akan menyiapkan data frame untuk menampilkan hasil rekomendasi. Nah, di sini ada 5 data frame-nya. Bisa kita lihat di sini ada place, ada ID, place name, kategori, rating, dan price. Kemudian setelah itu kita akan menyiapkan contoh user untuk menampilkan rekomendasi. Pertama, kita akan mengambil sampel usernya, lalu kemudian mencari lokasi yang belum dikunjungi oleh user. Jadi di sini kita akan membuat data lokasi-lokasi apa saja yang belum pernah user kunjungi. Kemudian yang terakhir kita akan menampilkan hasil rekomendasi untuk user seperti pada judulnya tadi, kita akan mengambil top 7 rekomendasi dan disinilah hasilnya. Ini merupakan tempat-tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi di Kota Jakarta. Dari tempat dengan rating wisata paling tinggi dari user, di sini ada Pelabuhan Marina, Museum Wayang, Gereja Katedral, SeaWorld, dan Museum Tengah Kebun. Dan di sini ada top 7 place recommendation-nya. Pertama ada Monumen Nasional, Wisata Agroedukatif Istana Susu Cibugari, Freedom Library, Waterboom Peak, Taman Spatodea, Plaza Indonesia, dan juga Alive Museum Ancol. Jadi bisa kita lihat di sini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Jakarta, di sini udah ada direkomendasikan tempat-tempat mana aja yang menarik untuk dikunjungi. Jadi itu tempat-tempat berikut yang bisa menjadi acuan untuk dikunjungi. Dan kemudian inilah kesimpulan yang kami dapat. Model untuk menampilkan top 7 rekomendasi tempat wisata telah selesai dibuat, dan model ini dapat digunakan untuk menampilkan rekomendasi kepada user yang harapannya dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Jakarta. Oke, berikut penjelasan dari kelompok kami. Semoga para penonton mengerti dengan apa yang telah kami jelaskan. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi.